Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sepatutnya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ikhwatul iman rahimakumullah, 10 hari ke belakang kita ditinggalkan oleh salah satu ulama besar dari Syria, salah satu dosen tafsir di King Saud, yaitu kitab yang barangkali oleh Ustadz Muslim seringkali dikaji barangkali di sini, yaitu kitab Sofwatut Tafasir. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni telah meninggalkan kita semua, dan tidak ada yang patut kita ucapkan. Mudah-mudahan seluruh ilmu beliau, jihad beliau di bidang ilmu itu menjadi wasilah kebaikan dan turunnya rahmat maghfirah untuk beliau. Dan tentu saja setiap ilmu yang telah kita fahami melalui kitab beliau, diantaranya adalah kitab Sofwatut Tafasir ini, menjadi panduan bagi kehidupan kita semuanya. Tidak salah kiranya ikhwatu iman, semalam ada momen setiap saya ke Garut pasti ada ada sesuatu hal yang tertinggal. Seperti dahulu saya mengisi kajian di sini karena memang liburan, Mudir Am Pesantren Persatuan Islam nomor 138 mengadakan pernikahan. Ustadz, ia di haturanan hadir. Aduh, si Pak Haji itu tos di Garut. Tapi semalam tambah kaget lagi setelah saya mengisi kajian di pembukaan pesantren Ramadan di Astana Gira. Beliau telah meninggalkan kita semua. Tidak salah kiranya kalau kemudian kami memohon keridhaan ikhwatul iman untuk mendoakan guru kami Bapak Haji Hakimuddin. Mudah-mudahan seluruh amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, baik, sebagaimana telah dimafhumi, telah dimaklumi dari share barangkali iklan terkait tentang kegiatan subuh kali ini, tema pembahasan kali ini yaitu konsekuensi logis, bagaimana kemudian Ramadan ini bisa mewujudkan ketakwaan seseorang. Istilah konsekuensi logis ini barangkali perlu saya angkat, bahwa konsekuensi logis ini kalau diibaratkan itu adalah sebuah, apabila ada teori gitu kan, ada sebuah teori dan kemudian teori itu akan menjadi berkesinambungan dengan hasil. Seperti halnya misalkan seseorang punya skill dalam suatu perdagangan, kemudian dia punya modal besar, dia punya jaringan yang banyak, maka potensial usahanya akan sukses. Itu barangkali yang disebut dengan konsekuensi logis gitu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala luar biasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa mudah-mudahan dengan disyariatkan saum ini, kamu akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam suatu hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam su'adal minbar, beliau menaiki mimbar, dan setiap naik mimbar beliau mengucapkan amin, 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 amin 3 kali. Harusnya kan setelah naik mimbar harusnya ceramah, tapi beliau turun. Aneh kan? Harusnya beliau ceramah. Maka kemudian
para sahabat bertanya, ada apa Rasulullah sampai engkau mengaminkan sesuatu? Padahal kan biasanya mengaminkan sesuatu karena ada yang berdoa. Atani Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril telah datang kepadaku, kemudian memohon atau meminta kepadaku supaya mengaminkan doa beliau, doa daripada malaikat Jibril ini. Apa doanya? Roghima anfun man adraka Ramadan falam yughfarlah. Roghima anfun, kalau dibahasakan itu anfun itu kan hidung ya. Roghima itu jatuh, hidungnya jatuh. Maksudnya orang Arab itu kalau mengistilahkan roghima anfun itu artinya adalah celaka. Sing cilaka cek sunah nama. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan terlaknat. Siapa? Man adroka. Barang siapa yang memperoleh Ramadan, ikut tarawih, ikut saum, ikut ibadah-ibadah barangkali yang ada di bulan Ramadan, atau barangkali dia juga beraktivitas di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia mendapatkan maghfirah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, seperti halnya seperti itu. Jadi konsekuensinya ada dua pilihan saum itu. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang satu roghima anfun, laknat atau takwa. Itu pilihan kita, tidak ada pilihan lain. Nah, maka ikhwat iman rahimakumullah, cara pandang kepada saum bahwa tujuan la'allakum tattaqun ini sangat-sangat penting. Karena cara pandang kita terhadap suatu hal itu sangat berpengaruh bagaimana kemudian kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali bagi ibu-ibu sekalian yang memiliki suami, melihat suami ini satu beban, pika pusingnya, atau pisurgaeun. Maka cara pandang ini akan mempengaruhi sikap selanjutnya. Bagi ibu-ibu yang memahami bahwa suami ini adalah surga untuk ibu-ibu sekalian, maka luar biasa sikap ibu-ibu pun dalam kehidupan sehari akan berbeda. Apik meureun ngajaga bahasa, bagaimana kemudian ketaatan kepada suami. Cara pandang terhadap anak pun itu akan jadi berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak itu disebutkan adalah zina. Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin. Bahwa anak itu adalah perhiasan. Disebutkan bahwa anak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain pun ikhwatul iman rahimakumullah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa anak itu adalah fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa fitnah di sini, apakah anak ini menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Bagi kita yang memahami anak itu hanya sekedar perhiasan saja, ya sudah, antepkeun we rek kumaha budak oge gitu. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah ujian, kita akan berjuang bagaimana kemudian mengantarkan anak kita ini menjadi sosok yang saleh. Kan jor-joran. Dengan sekedar diberi motorna hungkul. Bukan hanya sekedar diberikan hartanya, tapi kita juga mempersiapkan sosok pribadi anak kita menjadi pribadi yang soleh. Nah, cara pandang ini yang kemudian ikhwatul iman rahimakumullah akan berbeda. Bagi ikhwatul iman yang memandang bahwa perdagangan itu adalah ibadah, maka pada waktu itu akan menjadikan perdagangan ini wasilah kebaikan-kebaikan, bukan hanya sekedar mengambil keuntungan. Nah, ikhwatul iman, termasuk Ramadan yang harus difahami bagi kita bahwa Ramadan ini adalah tujuan terbesar itu mewujudkan pribadi kita menjadi sosok yang bertakwa. Nah, tapi konsekuensi logisnya kenapa dan bagaimana kemudian kita agar jadi bertakwa dengan saum ini? Kalau kita gagal memahami ini, wah, naudzubillahi min dzalik, jatuhnya nanti di roghima anfun. Baik ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, alasan yang pertama ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa mewujudkan Ramadan sebagai bulan yang mewujudkan ketakwaan tidak bisa terlepas dengan ibadah di bulan Sya'ban, demikian pun ibadah di bulan Syawal. Ini nggak bisa lepas ikhwati iman. Setelah saya kaji beberapa kitab, diantaranya dalam kitab Bidaur Rayyan yang dikarang oleh Dr. Said Hussein Al-Afafi, bahwa Sya'ban dan Syawal ini tidak bisa terlepas dalam mewujudkan Ramadan sebagai bulan ketakwaan, bulan untuk mewujudkan ketakwaan. Menurut saya, bagaimana ini? Saya coba perhatikan ikhwati iman.
Baik, yang pertama ikhwat iman kita kaji dari aspek Sya'ban dulu. Kita tahu ikhwatul iman rahimakumullah di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa kana ahabbu syuhur ilahi an yasumahu Sya'ban. Bahwa bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan saum sunnah, memperbanyak saum sunnah itu adalah saum Sya'ban. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas dan juga Siti Aisyah sendiri, redaksinya hanya berbeda sedikit saja, tapi satu tujuannya, bahwa sampai-sampai Rasulullah itu saking banyaknya ibadah di bulan Sya'ban, ada sahabat yang mengatakan Rasul itu tidak pernah berbuka atau tidak pernah sampai tidak saum di bulan Sya'ban. Sampai ada sahabat yang memahami bahwa Rasulullah itu saumnya 30 hari. Kata sahabat yang lain, enggak, Rasulullah itu tidak pernah saum. Apakah sahabat ini dua-duanya salah atau dua-duanya benar? Gitu, ikhwatiman. Dua-duanya benar. Artinya sahabat yang satu menemukan Rasulullah selalu saum. Sahabat yang lain menemukan Rasulullah pernah di bulan Sya'ban itu tidak saum. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa banyaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum. Kemudian kenapa beliau memperbanyak saum? Itu pertanyaannya, ikhwat iman rahimakumullah. Satu waktu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tuh selalu memperhatikanmu melaksanakan saum sunnah tiap bulan, tapi aku memperhatikan engkau berbeda melaksanakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Engkau begitu banyaknya melaksanakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa alasannya? Kemudian Rasul menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang paling banyak manusia lalai terhadapnya. Cek simkuring kunaon banyak lalai da asana mah manusia mah rek bulan naon wae sarua we lalaina teh gitu. Ya. Kunaon? Ya barangkali ikhwat iman, ini tafsir saya saja ya. Kalau dibahasakan itu kan bulan yang paling semangat kita beribadah sepakat semuanya pasti Ramadan. Ya. Kemudian masuk ke Syawal, semangat Ramadan masih ada. Betul? Masuk ke Dzulqa'dah lumayan lah, agak berkurang dikit 3/4 semangat Ramadannya. Masuk ke Dzulhijjah mulai agak berkurang jadi setengah semangat Ramadan. Masuk ke Muharram berkurang lagi, masuk ke Safar berkurang lagi. Di Sya'ban udah nggak ada semangat Ramadan. Ini barangkali yang memanai bahwa Sya'ban ini banyak manusia yang lupa gitu. Semangat Ramadannya sudah tidak ada. Nah, ikhwat iman, wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwa bulan itu diangkatnya apa? Diangkatnya amal gitu. Pertanyaan dari ikhwat iman, Ustaz, bukankah ada suatu hadis yang menyatakan bahwa dalam riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal fi kulli jum'atin marrataini, yaumul itsnain wa yaumul khamis. Bahwa amal itu diangkat setiap apa? Setiap Senin dan Kamis. Insya Allah Allah akan mengampuni seluruh manusia kecuali satu, yaitu yang masih punya permasalahan, perselisihan atau permusuhan dengan saudaranya. Nyambung ya dengan hadis la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal seseorang yahjur. Hajaro itu kan memenjara gitu kan. Pacicing-cicing cik Sunda nama gitu. Itu tidak halal, hanya diberi waktu 3 hari. Cek simkuring 3 hari asa nyambung jeung hadis ieu. Kan ikhwat iman diangkat amal itu hari apa? Senin dan Kamis. Sokelanya tina Senin ka Kamis 3 dinten. Salasa, Rebo, Kamis tuh nya. Ayeuna tina Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad tuh 3 dinten. Nyambung. Kenapa pada waktu itu harus cepat selesai? Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak halal, batasnya 3. Kenapa enggak diampuni? Semua manusia diampuni kecuali dia yang masih punya perselisihan. Makanya ini juga nanti menjadi dalil bahwa bolehkah kemudian kita ada fenomena di bulan Ramadan itu saling halal bihalal. Halal itu menghalalkan perbuatan kezaliman kita. Itu istilah halal tuh. Halal bihalal. Saling di sini saling menghalalkan, artinya kezaliman yang pernah kita lakukan
atau perbuatan kesalahan yang membuat orang lain tidak nyaman, itu saling memaafkan. Halal bi halal. Apakah boleh? Itu pertanyaannya barangkali. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah harus menunggu Ramadan untuk meminta maaf. Siga kilah dibaratkeun nama. Wios ngadehem satacan salat. Wios, komo lamun geus ateul tenggorokan mah nu ulah mah kudu ngadehem satacan salat. Karena sih ikhwati mah beda loh. Beda konsekuensinya walaupun sama-sama apanya? Walaupun sama-sama ngadehem saacan salat gitu. Tapi konsekuensinya jadi berbeda. Yang satu karena memang yang atul we waktu harita gitu. Tapi yang satu lagi harus pokoknya. Buratu minta hampura kasih mama, minta hampura kasih aa jeung sajabana kelah nungguan lebaran meh momen napas cenah gitu. Padahal ikhwati iman rahimakumullah itu enggak halal, batasnya hanya 3 hari. Bahkan di dalam riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani ikhwati iman, dalam hadis qudsi itu luar biasa, lebih dahsyat lagi. Auhallahu ilayya, kata Rasul itu Allah mewahyukan kepada saya. Ya akhal mursalin, kepada Rasul teh, wahai saudaranya para rasul. Ya akhal mundzirin, wahai saudaranya orang yang memberikan peringatan. Hadisnya panjang sekali ikhwati iman. Di antara redaksinya adalah alla yadkhuluna baitan min buyuti wali ahadin min ibadihi inda ahadin dhalamatu. Kata Allah, jangan sampai seseorang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, akan tetapi seseorang itu mempunyai kezaliman kepada yang lain. Barangkali kepada suami, barangkali kepada istri, barangkali kepada anak, barangkali kepada orang tua, barangkali kepada tetangga, barangkali kepada guru, barangkali kepada santri. Kezaliman yang sifatnya pribadi, menghina, menggibah, memfitnah, atau berupa harta yang pernah terambil dan sebagainya, maka kata Allah ini ngeri banget ikhwati, ngeri banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-anuhu madama qaiman yusalli baina yadayya. Aku akan melaknat orang itu selama orang itu melaksanakan sholat di hadapanku. Coba. Harusnya sholat mendatangkan rahmat kan? Tapi ini menjadi laknat. Kenapa? Ternyata orang tersebut memiliki kezaliman. Ini luar biasa. Ini menjadi mafhum bahwa memang amal itu bukan cukup ikhlas dan ilmu barangkali. Ternyata hubungan dengan manusia pun perlu diperhatikan. Bahkan di dalam suatu hadis ada 3 orang yang sholatnya itu tidak akan menembus telinganya atau kepalanya sekalipun itu. Mau naik nggak jadi, nah, maksudnya tidak akan diterima. Siapa? Rajulun amma qaumin wahum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang mengimami manusia tapi orang tersebut dibenci oleh makmumnya. Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadinya mengatakan di antara faktornya yang pertama makmum membenci bacaan imam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua akhlak. Ya, akhlak dari imam tersebut yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu barangkali ikhwatul iman rahimahullah, orang yang sholatnya tidak akan naik. Makanya kita sangat-sangat selektif ya dalam memilih imam. Yang kedua, imra'atun batat wa zaujuha ghadibun, yaitu seorang istri yang tidur tapi suaminya itu marah kepada dia. Bisa dipahami ikhwati mah? Tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi gitu. Siti Aisyah mah lamun bade kulem teh nyungkeun widi heula ka caroge. Abdi yakin ibu-ibu ge sami di dia. Insyaallah siga Siti Aisyah. Itu nyungkeun widi heula gitu. Tahu dalilna ieu. Punten ikhwati man keluar bumi wae kan, keluar rumah kemudian tidak minta izin kepada suami, apa kata Rasulullah? Istri itu akan dilaknat ya sampai suaminya ridho kepada dia. Naudzubillah min dzalik. 2 Kemudian yang ketiga, rajulani ikhtasaman, yaitu 2 orang yang berselisih. Maka mafhumnya kapan kita meminta maaf? Ya kalau kemudian kita memahami bahwa kita pernah melakukan kezaliman, segera melakukan maaf itu. Tidak perlu menunggu Ramadan ataupun momen lebaran. Ya barangkali kemudian ikhwati iman segera kita minta maaf. Nah, tapi budaya meminta maaf itu ya tidak salah kalau kemudian kita minta maaf di bulan Ramadan. Hanya saja ketika masuk ke bulan yang lain, orang yang meminta maaf di status di sosial media dan sebagainya menjadi sesuatu yang aneh. Di status WA, mohon maaf
kepada seluruh jamaah apabila saya melakukan kesalahan. Kadang-kadang sok jadi salah gitu melihat naon fenomena seperti itu. Wah, siga nama ieu calon teroris, siga rek bunuh diri. Gitu kan? Kasusnya di bulan lain teh aya naon ieu teh gitu rek bunuh diri gitu, kudu langsung ditewak dan sebagainya. Ya kan jadi sesuatu aneh. Betul enggak ikhwat iman? Kalau kemudian di bulan yang lain kemudian mesang status meminta maaf kan jadi sesuatu yang aneh. Nah, aku naon eta minta hampurannya gitu. Tapi barangkali suami dengan istri atau ayah dan anak barangkali meminta maaf dan sebagainya menjadi sesuatu yang aneh kalau tidak dilakukan di bulan Ramadan. Nah itu barangkali ikhwati iman. Kembali lagi kepada pembahasan bahwa ikhwati iman, amal itu di bulan Sya'ban diangkat. Nah itu pertanyaannya, diangkat ketika di bulan Sya'ban. Tapi kan tiap minggu juga diangkat. Apa maksudnya? Nah Imam As-Sindi dalam kitabnya Hasyiatus Sindi ikhwati iman, kalau yang mingguan itu bisa jadi adalah amal mingguan dan kita tidak tahu amal mingguan ini apa yang dimaksud. Ini masalah yang gaib. Nah, kalau Sya'ban, ikhwati iman, ini amal itu diangkat seluruhnya, ikhwati iman. Dari mulai yang terkecil sampai terbesar, amal tahunan ini kemudian diangkat. Nah, kemudian fa uhibbu an yarfa amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang saum. Redaksi ini sama dengan redaksi Rasulullah dengan ibadah saum Senin Kamis. Betul nggak? Rasul alasan kenapa melaksanakan saum Senin Kamis apa? Karena pada hari Senin dan Kamis itu amal diangkat. Redaksinya sama. Tapi ibadahnya pun sama. Apa ibadahnya? Saum. Pertanyaannya, loh kok kenapa harus saum? Ternyata ikhwatu iman, Imam Al-Qurtubi menafsirkan hadis bahwa setiap amal Adam itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700, betul? Illa saum, kecuali saum. Kan dikecualikan dari 10 700. Itu barangkali kan seperti seluruh masyarakat Jalan Patriot Dalam menghadiri kuliah subuh. Kecuali berarti dikecualikan itu dia tidak termasuk kepada orang yang hadir, itu barangkali. Maka saum pun tidak termasuk pada kategori 10 sampai 700. Ya. Kata Allah bahwa saum itu saum itu untuk saya. Pertanyaan dari ikhwat iman, bukankah semua ibadah itu untuk Allah, betul? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di antaranya ikhwat iman dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin disampaikan makna bahwa saum itu untukku, karena saum itu kata Imam Ahmad bin Hambal, inna saum la riya'a fihi, bahwa saum itu enggak ada riyanya. Kalau ibadah yang lain potensial akan menghadirkan riya. Salat, komo lu jadi imamnya gitu. Di tukangun ayam mertua, wah hajar mumpung ayam mertua ya kan seperti itu. Berjamaah terlihat ketika sholatnya, betul? Sholat berjamaah dilihat oleh jamaah yang lain, potensial ada riyanya, potensial. 2, zakat. Zakat itu kan wajib kepada amil, beda dengan sedekah dan infak. Namun zakat makedah ka amil. Tapi untuk sedekah dan infak boleh oleh pribadi kita. Berarti kan artinya dia terlihat ku amil kan sahantena. Terus ibadah haji, komo ibadah haji imannya, ibadah haji nasa urang nu nganterkeuna sa RW itu komo haji mah. Ai saum itu rahasia kita dengan Allah. Itu kata Imam Ahmad. Moal kitu ngahajakeun cenah ameh kating li saum ngahaja dilulus-luluskeun kitu cenah. Wah, cenah saumnya entenya. Moal kan? Biasa. Saya tidak tahu, barangkali di sini ikhwat iman ada yang saum kan? Bisa jadi di sini ada yang saum, barangkali ada yang saum daun atau barangkali saum apa saja gitu ikhwat iman. Betul? Ya tidak tahu, saya tidak bisa tahu, tapi ketika dia seorang salat kita terlihat, bisa terlihat. Betul? Nah itu ikhwat iman rahimakumullah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung mengganjarnya kata Allah. Apa bahasanya kata Imam Al-Qurtubi? Ini menunjukkan bahwa saum la adla fihi, bahwa saum itu tidak ternilai. Loh kok kenapa? Ya iya kan dikecualikan dari 10 sampai 700. Illa saum katanya Imam Al-Qurtubi. Makanya kemudian ikhwati iman, Rasul untuk mendulang pahala maka beliau memilih di bulan Sya'ban adalah dengan saum. Hanya permasalahannya kapan diangkat amal ini ikhwati iman adalah sesuatu yang gaib. Seperti halnya Lailatul Qadar. Kan kesimpulan Imam Ibnu Hajar apa? Kata
Rasul cari di 10 terakhir. Di riwayat lain cari di witirnya saja atau di ganjilnya saja. Pendapat Imam Syafi'i, Rasul itu kemungkinan Lailatul Qadar tanggal 21. Kata Siti Aisyah tanggal 25. Kata Siti Aisyah lagi di riwayat yang lain 27, 28, 29. Betul? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kesimpulan Imam Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu tidak menetap di satu waktu. Tahun ayeuna mah buah-buah digenap. Buah-buah dina ganjil wallahu a'lam. Nu aman laksanakan ibadah semaksimal mungkin di setiap waktunya ikhwati iman rahimakumullah. Nah, kemudian itu barangkali ikhwati iman rahimakumullah. Nah, lalu apa hubungannya Rajab dengan Ramadan ini? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, perhatikan perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, ikhwati iman, bahwa saum di bulan Sya'ban ini katamrin. Ini adalah seperti latihan li alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kilfah, supaya jangan sampai seseorang masuk ke bulan Ramadan beliau atau orang tersebut merasa terbebani atau kesulitan ketika bulan Ramadan. Maka ikhwatu iman, karena dipandang bahwa saum di bulan Sya'ban ini adalah sebagai latihan, bahasa beliau lanjutannya, walima kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan syuri'a fihi ma yashra'u fi Ramadan minas siyam wal qiraah. Ikhwati iman, karena Sya'ban ini fungsinya untuk latihan, untuk menghadapi Ramadan, maka diwajibkan atau lebih tepatnya disyariatkan ibadah yang ada di Ramadan disyariatkan di Sya'ban. Untuk apa? Untuk persiapan. Makanya contoh, yuk kita sama-sama teliti. Di bulan Ramadan ibadah yang paling terkenal apa? Saum. Betul? Ikhwati iman. Adalah saum. Maka karena saum ini, ikhwati iman rahimakumullah, Nabi pun memberikan contoh memperbanyak namina ge latihan, manya latihan 30 poinnya. Latihan manya sederhana saja untuk mempersiapkan. Sehingga seseorang ketika memperbanyak saum di bulan Sya'ban, apalagi misalkan saum Daud, ikhwati iman rahimakumullah, barangkali ketika saum yang pertama dia berat, masuk kedua mulai mudah, ketiga mudah, dan ketika di 5 ikhwati iman dia sudah merasakan kenikmatan luar biasanya ketika melaksanakan saum sunnas. Ketika masuk Ramadan dia sudah siap tempur, motor wae ge kudu dipanaskeun. Baca Quran barangkali ikhwati iman target kita minimal khotam 30 juz dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, kalau menggunakan rumusan daripada rumusan dari Ibnu Rajab, maka dari sekarang harus dipersiapkan tilawah itu. Maka kalau ikhwatu iman di bulan biasanya adalah 30 juz itu 1 bulan, coba di bulan Ramadan lebih dari itu. Betul? Lamun ikhwatu iman di antara ikhwatu iman barangkali can pernah tamat-tamat acan sabulan oge hese, berarti tahapannya beda lagi. Atau cik cobian, misalkan kalau setelah sholat paksakan bawa mushaf, ini kan Sya'ban nih, setelah sholat itu kita tilawah minimal berapa? 1 ayat. Lamun tadi baca 1 halaman itu sekitar 4 sampai 5 menit, 4 saja standar ikhwat, 4 menit. Berarti seayat teh seberapa menit kira-kira? Mual semenit-menit acan ikhwati iman ya. Sok gara ulang etang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu kan? Sakitu teh kan teh samenit kamu lamun bacaannya tadwir gitu kan? Ikhwati iman rahimakumullah. Tidak sampai 1 menit. Maka pada waktu itu akan apa? Setelah sholat berarti ada 5 ayat. Hari berikutnya tambah lagi jadi 10 ayat. Hari berikutnya tambah lagi. Maka ketika masuk bulan Ramadan, kita akan mudah baca minimal 1 hari 1 juz. Karena di bulan Sya'ban sudah mempersiapkan. Naon deui ibadah di bulan Ramadan ikhwati iman? Tarawih. Terus. Maka supaya tarawih ini semangat, maka di bulan Sya'ban kita pun memperbanyak tahajud. Di antaranya ikhwati iman barangkali kalau tidak salah pernah dikaji di sini juga pernah mengadakan di DKM itu kajian Bulughul Maram. Maka saya tidak perlu menyebutkan hadis lagi. Di antara hadis di Bulughul Maram apa? Minimal standar tahajud itu kan 4 ya. Bagi mereka yang belum pernah sama sekali barangkali. Standarnya seberapa? Minimal 4. Berarti kan ini kita ada 10 hari lagi nih ke Ramadan. Nutara tahajud, kange bapak-bapak nutus tahajud ulah jadi nurun. 4 hari pertama 4, besok 4.
Besok hari keduanya sempurnakan, tarawihnya jadi 8. Hari berikutnya 11 plus witirnya. Ngan witirna teh surat nu dipakena masih naon teh surat-surat andalan, Ina atau Ina, Al-Asr, Kulhu, Idzaja, Tabat Yada, Falaq Binas jadi 15 menit. Hari ketiga, hari keempat naikkan 20 menit. Hari kelima naikkan 25 menit. Hari keenam naikkan 30 menit. Pas masuk bulan Ramadan, imam mengimami dengan durasi 1 jam kita sudah siap. Kenapa? Tos latihan heula. Anu sawak teh nu kumaha? Rata-rata nu sawak teh nu kumaha? Nu teu latihan heula. Itunya ikhwati iman. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Nah, inilah konsekuensi logisnya. Nyambung ya ikhwati iman. Bahwa Sya'ban ini seperti casan untuk mempersiapkan Ramadannya, mewujudkan ketakwaan ini ikhwati. Ini fungsinya. Nanti hubungannya dengan Syawal mudah-mudahan masih ada waktu ikhwati iman. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah di bulan Ramadannya ikhwati iman. Loh kok kenapa kemudian sekarang kita masuk ke Ramadannya kenapa Ramadan ini bisa menjadi mewujudkan pribadi yang bertakwa? Yang pertama ikhwati iman, bahwa saum ini asyamu junnatun, bahwa saum ini adalah perisai, wa huwa hisnun min husnil mu'min, adalah benteng seorang mukmin dari apa ikhwati iman? Kata Imam Al-Munawi, wiqayatu fid dunya minal ma'asi, adalah pelindung orang tersebut dari maksiat ketika dia melaksanakan saum. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang pemuda yang bisa melaksanakan proses pernikahan maka menikahlah. Maka barang siapa yang tidak bisa melaksanakan pernikahan maka fa'alaihi bis saum. Hendaknya dia melaksanakan saum. Loh kok kenapa ke saum? Karena fa'innahu wija. Karena dia itu adalah benteng dia, perisai. Berarti udah 2 nih hadisnya nih. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Oh, alasan kenapa kemudian kita di bulan Ramadan bisa menjadi sosok yang takwa karena memang potensial untuk melakukan maksiat itu terpotong oleh saum. Maka ikhwati iman, karena maksiat ini terpotong atau tercegah oleh saum, maka potensial kita lebih besar untuk melaksanakan ketakwaan. Karena kan sebetulnya lawan dari takwa itu maksiat. Takwa itu kan artinya taat, maksiat artinya membangkang. Karena potensial membangkangnya telah ditekan oleh saum, maka ikhwati iman, konsekuensi logis supaya kemudian kita bisa mewujudkan pribadi yang bertakwa, maka tadi telah disebutkan oleh MC bahwa kita harus mempersiapkan saum ini dengan ilmu. Bahkan maaf ikhwatul iman rahimakumullah, kami sengaja mengkaji kitab saum ini, maaf ingin dibahas seperti halnya para sahabat. Kajian saum ini membahas kitab Nidaur Royan itu sudah dilakukan 2 bulan sebelum Ramadan. Karena kita akan menghadapi bulan Rajab dan Sya'ban yang itu hubungan dengan Ramadan. Itu konsekuensi logisnya. Bukan ketika mau dekat Ramadan sebetulnya kajian itu, tapi justru 2 bulan. Karena Rajab dan Sya'ban ini sangat berpengaruh ikhwati iman terhadap mewujudkan pribadi yang bertakwa itu. Nah, kemudian ikhwati iman, loh kok kenapa? Ya, kalau kita sih mengimani bahwa saum itu adalah perisai gitu barangkali ya ikhwati iman. Tapi ada hadis yang menarik di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ikhwati iman. Satu waktu Rasulullah itu kan melaksanakan i'tikaf di masjid. Kita tahu bahwa i'tikaf itu tidak diperkenankan seseorang keluar dari masjid. Nah, satu waktu istri beliau yaitu Siti Sofiyah binti Huyai mengunjungi beliau ketika beliau melaksanakan i'tikaf. Tapi karena mengunjunginya setelah dalam keadaan malam, Rasul khawatir ada apa-apa kepada istrinya, maka orang Rasulullah keluar darurat. Diantarkanlah Siti Sofiyah. Nah, ketika berjalan ini ikhwati iman, Rasul berjalan, kemudian di belakang itu ada 2 sahabat yang berjalan cepat. Kata Rasulullah, ala rislikuma, mencek orang mah diam di tempat. Kesa kendap antosan mencek orang mencek Sundana mah. Tunggu di tempat. Ala rislikuma. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini Sofiyah binti Huyai, istri saya. Pertanyaannya ikhwati iman, kenapa Rasul menjelaskan bahwa di pinggirnya itu adalah istri beliau kepada 2 sahabat ini? Kira-kira kenapa? Dikhawatirkan
ada suudzon dan terjadi fitnah. Padahal dua sahabat itu ngomong nggak? Enggak kan? Ini menjadi dalil hadis wajibnya kita mengkonfirmasi terhadap suatu permasalahan. Rasul kan ngejelaskan. Padahal sahabat itu kan tidak. Kan biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau ada kejadian seperti itu apa bagaimana yang terjadinya? Cek dua sahabat itu. Kalau di kehidupan sehari kita kebanyakan orang gimana? Naon da aing mah teu nuduh ente, cenah teh urang mah leumpang we ngagancangan, iraha kuring nuduh ente, ribut kan gitu. Nah, ikhwati iman, ketika kita terjadi seperti itu di dalam kumpulan, barangkali di masjid, di jamaah, dan kita tidak perlu sakit hati kalau ada seseorang mengkonfirmasi. Habura ada orang mah teu ngobrolkeun ente, teu ngagibah ente, saha nu nuduh ente? Ente. Biasa saja kita pun merespon itu, oh ya alhamdulillah. Itu pun Rasul menjelaskan, mengkonfirmasi, saya tidak termasuk, tidak apa yang nama istilahnya, membiarkan saya berlaku zalim dengan apa, menyertai orang yang bukan mahram. Ini istri saya loh gitu. Maka kemudian kata sahabat, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah, saya tidak menuduh anda gitu barangkali. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitan yajri minal insani majrad dammi. Sesungguhnya syaitan itu berjalan merasuki tubuh manusia itu melalui peredaran darah. Maka kata Rasulullah, wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syarran. Aku khawatir syaitan itu memasukkan suudzon ke dalam hati kalian. Nah, inilah ikhwati iman menjadi dalil untuk mengkonfirmasi. Yang kedua, hubungan dengan saum, ternyata bahwa syaitan itu adalah melalui jalur apa? Melalui jalur peredaran darah. Maka dengan ibadah saum ini ditekan jalur itu, ikhwati iman. Maka jalur peredaran ini diatur, tidak diumbar makan itu. Di dalam kitab Bulughul Maram kan disampaikan, di dalam kitab Zuhud wal Wara, tidak ada kejahatan yang paling dahsyat dari wi'an syarran min batnihi. Memenuhi perutnya itu jadi potensial penyebab adanya kemaksiatan. Maka saum ini kan diatur, ikhwati iman. Makanya konsekuensi logisnya lagi apa? Berarti ketika berbuka kita jangan wi'an syarran. Mie ayam di iyo kan andalan naon sih? Nya gehu bala-bala mah jadi andalan tah bab nu kitu gehu kolak jeung sajabana. Bala-bala mah pasti eta mah pemain bertahan lah nepi ka akhir teh wajib eta mah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dalamun misalkan buka na kitu deui mah nya kitu. Tidak akan jadi takwa nantinya. Nah, ini konsekuensi logisnya. Fungsi saum itu untuk apa? Menekan jalur itu, ikhwati iman. Makanya Rasulullah itu Masya Allah hanya kurma dengan air gitu barangkali ini menjadi panduan bagi kita. Nah, itu konsekuensi logis yang pertama, ikhwati iman, yang harus kita pahami. Kalau tidak bahaya, mungkin keluar Ramadan gitu-gitu lagi. Dan kemudian yang terakhir, ikhwati iman rahimakumullah, loh kok kenapa saum itu bisa mewujudkan ketakwaan? Saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang barangkali saya akan kaitkan hadis itu dengan teori definisi akhlak oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Rasulullah, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Kata Allah, amal yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Allah enggak senang hari ini kita tamat 30 juz, 1 tahun enggak tamat-tamat lagi, enggak ngaji-ngaji lagi. Allah tuh enggak senang yang gitu. Tapi Allah senang kepada seseorang yang walaupun dia maaf 1 ayat terus, tapi dia terus kontinu. Terus saya coba meneliti, loh kok kenapa Allah sangat senang dengan amal yang dawam. Contoh sederhana, ikhwatiman, masih ingat hadis yang menyatakan orang yang sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal, ia terlepas dari ciri munafik. Baru lepas dari ciri munafik, betul ya? Saya coba cari-cari, loh kok kenapa harus 40 hari, Ramadan 30 hari. Nah ternyata ikhwatiman, kata Imam Al-Qurtubi, definisi akhlak itu adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus menjadi karakter, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ikhwati iman, seseorang akan memiliki akhlak yang mulia. Dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ma ya'khudul insanu bihi nafsuhu minal adab yusamma khuluqa. Seseorang yang membiasakan adab terus menerus sehingga menjadi karakter. Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi, ciri akhlak itu apa? Dia ketika melakukan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang refleks. Punten ikhwati iman,
Lamun misal ada orang kan, contoh sederhana ini, saya tidak akan membahas salah dan benar. Ada seseorang barangkali misalkan di sini aya anu di belah ditu teh aya nu gebis gitu. Ada yang terjadi, insya Allah barangkali kalau yang di sini lihat seperti itu langsung keluar ya, karena refleks ingin menolong, tingkat sosial tinggi. Tapi di perkotaan barangkali, apalagi misalkan di luar negeri dan sebagainya, melihat kondisi itu ya biasa-biasa aja, antepkeun we gitu, paham ya? Artinya ya masing-masing sudah membiasakan diri dengan itu. Ketika dia refleks melakukan itu, karena dia sudah dibiasakan dari semenjak kecilnya, ketika melihat kondisi itu dia harus menolong. Ibunya barangkali, nah kalau engkau melihat orang kesusahan, segera tolong. Karena sudah dibiasakan terus di keluarganya biasakan itu, maka menjadi pribadi ketika melihat seperti itu ingin segera menolong. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, saya fahami bahwa di bulan Ramadan ini bisa mewujudkan pribadi yang takwa karena ada amal yang terus-menerus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Maka bayangkan ikhwatul iman, 30 hari ini, masa 30 hari tidak mewujudkan pribadi atau akhlak yang mulia, yaitu pribadi ketakwaan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita biasakan di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka kita akan menjadi pribadi takwa. Artinya mafhumnya apa ikhwati iman? Ketika kita dalam bulan Ramadan tidak membiasakan amal-amal rutinitas itu, amal-amal wajib dan sunnah ini, nya keluar Ramadan gitu-gitu deh. Saum itu menjadi apa? Beban. Tapi kalau kita pahami bahwa Ramadan ini adalah pembentukan ketakwaan, maka kita dari sekarang akan melanjutkan akan mempersiapkan target di bulan Ramadan. Apa yang akan kita tuju ikhwati iman? Apa yang akan kita tuju? Apa target apa, pribadi apa yang ingin kita wujudkan? Takwa ini kan sebetulnya luas ikhwati man ya. Meureun anu tadina gede ambak gitu kan. Di bulan Ramadan tahan manya 30 dinten. Ini contoh sederhana ikhwati man. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu motivasi bagi kita. Ini contoh sederhana ikhwati man. Kan biasa simkuring sok ngayakeun pesantren liburan ikhwati man di Ciranjing, di Majalengka, di Cikijing. Hal yang paling membahagiakan saya ikhwati iman diantaranya aya nu nga-WA sepuh gitu ya. Ada orang tua yang nge-WhatsApp, nge-chatting saya, Ustadz alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz dan juga tim. Kenapa gitu Bu? Dipotokeun budakna nuju tahajud Pak. Usia 5 SD kan sok ngiringan pesantren liburan di Ciranjing saat acan Covid ya. Mengadakan usia 5 SD dia tahajud padahal belum pernah terus dipotokeun Ustaz hatur nuhun. Kenapa? Eta teh dibiasakeun berapa? 7 hari saminggon ikhwati man. Saminggon dibiasakeun. Di Ciranjing itu ketika di sana kita tidak memaksa gitu. Kita informasikan ke anak dulu tahajud luar biasa dan sebagainya ikhwati man, penuh dengan kesenangan. Nu hiji deui menarik ikhwati man. Nu hiji deui menarik. Bahasana nya kelamun di Garut makan simkuring di saurana adede alhamdulillah cenah ayeuna teh rajin pisan ka masjid nepi pun lanceuk mutara masjid naon teh tala berjamaah di masjid ayeuna mah sok jadi salat berjamaah nah kunaon kitu Bu cenah dipaksa wae ku budakna salat berjamaah cenah alhamdulillah cek simkuring ada wasilah eta teh 7 hari berarti si anak itu penuh keikhlasan mengikuti kegiatan itu dengan penuh keikhlasan pas keluar 7 hari menjadi sosok pribadi yang mencintai salatnya. Karena dia paham menikmati prosesnya. Maknya atuh urang 30 hari. Maka kalau kita melihat bahwa saum ini atau bulan Ramadan ini beban, apa yang terjadi? Syawal teh jadi ajang balas dendam. Tapi kalau kita memahami bahwa Ramadan ini adalah pribadi, nih waktunya saya latihan untuk menjadi pribadi yang takwa nih. Allah itu sudah sengaja menyediakan bulan ini untuk ibadah buat kita gitu. Maka pada waktu itu kita akan mempersiapkan diri pribadi apa yang kita ingin wujudkan supaya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya menjadi pribadi yang bertakwa. Oh, inilah kemudian konsekuensi logis kenapa di bulan Ramadan menjadi pribadi takwa. Kitanya sudah mempersiapkan dan menyadari bahwa bulan ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala mendidik pribadi kita. Maka oleh karena itu ikhwati iman, mari kita persiapkan amal-amal apa saja barangkali yang perlu kita laksanakan. Bagi ikhwati iman yang sudah menjadi pribadi ibadah yang baik dari mulai tilawah dan sebagainya, maka berarti harus ditingkatkan target ketakwaan apa barangkali di bulan Ramadan yang akan diwujudkan di bulan berikutnya, gitu ya, yang harus dipersiapkan dari sekarang. Saya ingin menyebutkan saja ikhwati iman ya, amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan.
yang perlu barangkali oleh kita perhatikan. Yang pertama, ikhwatiman, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau ketika bulan Ramadan di antara kebiasaannya adalah meningkatkan kedermawanan dan setor hafalan. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling apa? Paling dermawan. Adalah sosok manusia paling dermawan, Rasul. Kalau tidak pernah saya sampaikan di sini mental pemberi ikhwat iman. Rasul itu adalah sosok manusia yang paling dermawan di antara yang lain. Sampai-sampai kata para sahabat, kata Sa'id Al-Khudri, beliau itu tidak pernah bisa mengatakan tidak ketika ada orang yang meminta itu. Sampai habis hartanya. Nah ikhwat iman, itu di bulan biasa. Bahasa Ibnu Abbas barangkali ikhwat iman, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasul itu di bulan Ramadan itu lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Bisa dibayangkan ikhwati? Angin itu kan luar biasa. Ketika dia masuk angin itu masuk ke hidung dan lewat pernapasan kita, dan pernah nagih angin lain. Dia dengan penuh keikhlasan angin masuk ke dalam hidung dan pernapasan kita terus tiap hari ikhlas angin. Layaknya cahaya matahari ikhlas, angin ikhlas masuk ke dalam ke dalam hidung dan pernapasan kita. Can pernah misalkan poho tengingatkan angin pas gitu orang teh ungap gitu ikhwat, can pernah kan? Aduh poho sana tengingatkan angin supaya asup ka dieu teh kan? Ikhlas. Bayangkan ikhwat iman, bahasa dari Ibnu Abbas, Rasul itu lebih dermawan dibandingkan angin. Coba. Ini tidak terbayang ikhwat iman, bahkan hampir-hampir tidak bisa terbayang bagaimana Rasulullah ya di bulan biasa wae pangdermana, bagaimana di Ramadan. Makanya ikhwati rahimakumullah, dalam suatu stasiun TV itu kan siapa tuh yang channelnya Syekh Fahad ya, luar biasa, Imam Masjidil Haram itu di bulan Ramadan itu menyediakan uang, diantaranya uang ikhwati iman, dan juga menyiapkan takjil. Kan banyak yang di sana yang berbuka barangkali di Masjidil Haram ikhwati iman rahimakumullah, dan kemudian apa yang istimewanya? Imam Masjidil Haram ikhwati iman itu menyiapkan takjil, menyediakan makanan untuk iftar kepada jamaah yang ada di situ. Saking ingin dimakannya, Imam Masjidil Haram menyediakan uang, memaksa supaya mau. Lamun sim kuring aya di dinya, teu kudu diberi duitnya di dahar ku sim kuring. Komo deui di pasien arto, saking apa? Saking inginnya mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Masya Allah nih. Nah barangkali ini harus dipersiapkan target apa. Pokoknya nih bulan Ramadan mah abdi mah kudu pokoknya mah sok sanajan di jadwal gitu. Abdi mah hayangna unggal poe lah. Kan sok di jadwalnya. Di jadwal abdi mah uyas abdi mah tong di jadwal insyaallah tiap dinten. Wah ini luar biasa nih. Dia fahami bulan Ramadan penuh kemuliaan. Kenapa? Dia punya target keluar di bulan Ramadan ingin menjadi sosok yang lebih derma lagi. Kan Rasul juga begitu. Terus ikhwat iman, Rasulullah itu setiap malam itu bertemu dengan malaikat Jibril. Yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Bertemu malaikat Jibril ini dengan Rasulullah di bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan itu bertemu tiap malam. Untuk apa ikhwat iman? Ya'ridu alaihin nabiyyu al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ridu. Istilah setor hafalan itu ikhwat iman di kita pakai ardul Quran. Jadi kalau ada santri mendengar di ma'had saya mau apa? Mau ardul Quran, maka itu artinya mau setor. Murojaah mengulang, ardu setor. Nabi setiap malam itu murojaah. Makanya kemudian di kita kalau sehabis tarawih itu enggak pulang ya Pak? Pulang. Oh pulang. Meureun ngaosna di bumi nya, mohon teu naon. Berarti kedah aya malak Jibril na di dia setor. Ustaz Muslim menawi sareng Ustaz Daib. Jadi malak Jibril na salatoran, masyaallah. Ya. Nah ikhwati iman rahimakumullah, atuh sigana mah berarti ini program DKF berikutnya setelah tarawih itu jangan pulang. Ikhwati iman, ini maaf nih orang Ciranjang barangkali yang ikut nonton. Saya kemarin ngisi juga bab Tarhib Ramadan ikhwati iman di warga Ciranjang. Itu ada kebiasaan tanggal 21, 23, 25, 27, 29 suka ada jolom istilahnya. Jolom itu makanan sejenis leput, bala-bala dan sebagainya ikhwat iman. Tanggal 2 hiji 2 tilu teh beuki loba we ikhwat iman. Lebih banyak dari bulan dari hari genap. Lebih banyak dari tanggal 20 jeung 2 hiji seueuran 2 hiji. Lamun 24 jeung 25 seueuran mana? 25. Kunaon? Jolom.
Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, cik warga Ciranjeng, saya mau nanya, tahu nggak kenapa ulama kalian terdahulu membuat syariat seperti ini? Teu apal Ustad, kieu we cenah kitu, tiba heulana kitu. Saya yakin ini ulama terdahulu punya niat yang bagus. Loh kok kenapa? Punya niat agar tanggal 21 itu mencari Lailatul Qadar. Supaya supaya jamaah tidak langsung pulang, kan aya kolek sesa buka tah kaburu taraweh teh ya. Supaya tidak pulang ke rumah, disediakanlah makanan supaya apa? Supaya jangan langsung pulang. Iya, apa yang terjadi cek simkuring teh ka warga Ciranjeng, jolomna dijieun, dicokot leuputna, balik kosong masjid cek simkuring teh. Itulah yang harus difahami semangatnya ikhwati iman. Jadi mafhumnya adalah ikhwati iman rahimakumullah, menjadikan pribadi harus disiapkan dari sekarang barangkali. Apa yang ingin bangun? Kalau kita belum dekat dengan Al-Quran dari segi tilawah, ayo berarti dari sekarang target kita itu adalah menjadikan pribadi yang cinta dan senang dengan tilawah Al-Quran. Kita bertahap. Mudah-mudahan kemudian bertingkat ikhwati iman. Baik ikhwati iman, barangkali itu saja untuk kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah untuk konsekuensi logis bulan Syawal akan mewujudkan pribadi yang takwa akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun kita bahas dari 2 poin ini, bahwa Sya'ban ini yang pertama adalah konsekuensi logisnya adalah Sya'ban ini adalah bulan cas, mempersiapkan baterai untuk bulan Ramadan. Oleh karena itu mari ada Sya'ban ikhwati iman. Di bulan Sya'ban ini masih ada ya, masih 10 hari lagi kurang lebih. Oleh karena itu mari kita siapkan. Di closing statement saya ingin sampaikan ikhwati iman rahimakumullah, perkataan dari Imam Ibnu Rajab bahwa Salamah bin Kahil ikhwati iman rahimakumullah, syahrul Sya'ban syahrul qurra. Kata Salamah bin Kahil, salah seorang tabi'in di zaman generasi tabi'in, ahli hadis di generasi tabi'in ikhwati iman, menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, Amr bin Qais al-Mala'i, gurunya Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama yang dipandang mujtahid yang sezaman dengan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ikhwati iman rahimakumullah, apa kata beliau, kata gurunya Imam Sufyan ats-Tsauri, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Bahkan Amr bin Qais ini ketika masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan kemudian menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Tutup wae itu toko teh. Ada sanik tukang dagang ya, hilap. Ustaz kumaha itu tutup wae ieu teh cenah Amr bin Qais mah tutup cenah. Tidak menjadi dalil bahwa kita harus tutup toko. Ini artinya saya ingin menggambarkan luar biasanya generasi tabi'in terdahulu mempersiapkan Ramadan sampai segitunya gitu. Artinya tentu saja kan mencari nafkah itu lebih wajib ikhwati iman. Akan tetapi jangan sampai kemudian pekerjaan kesibukan kita di bulan Sya'ban ini sampai kemudian melupakan bulan Ramadan. Syahrul Qurra adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Barangkali itu saja ikhwati iman yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.